Halo guys, ketemu lagi bareng gue Yuda dari Aresido. Selalu semangat motret dan jangan lupa tersenyum hari ini. Oke guys, nah sebelum kita mulai, jadi ada beberapa hal yang perlu gue sampaikan dulu sama kalian nih. Yang pertama TT600 yang gue pakai ini, yang seri untuk Sony ya. Karena ada dua macam, ada yang universal dan ada yang khusus untuk kamera tertentu. Nah, kebetulan gue pegang ini yang khusus untuk kamera tertentu, yang itu adalah kamera Sony. Nah, buat yang universal ada beberapa fitur yang nggak bisa kalian pergunakan untuk kamera kalian, atau misalkan ada fitur yang nggak selengkap yang peruntukan untuk kamera tertentu kayak gini, kayak gitu guys. Nah, kalau menurut gue sih, kalau misalkan kalian pakainya Canon, pakai yang versi Canon aja. Kecuali kalau kalian gonta-ganti kamera, nggak pengen ganti flash, ya pakai universal. Dengan resiko ya ada beberapa fitur yang nggak bisa kalian pergunakan kayak gitu. Nah, kebetulan nih ada teman gue katanya mau kesini guys. Halo Mang Yud. Nah, ini dia orangnya guys. Wah, ketemu lagi nih bareng gua. Iya, Mang Esa ya. Iya. Mang Esa, selalu ada Mang Esa. Dan sekarang Mang Esa katanya mau motret. Iya nih Mang Yud. Gua ini baru beli TT600. Cuman gua tuh males gitu nih baca buku manualnya. Kayaknya lebih baik nanya ke ahlinya deh langsung. Boleh nih, sekalian aja kita sharing-sharing ya guys. Iya. Oke, Mang Esa, coba. Oh, ini masih baru ya. Masih Baru dong. dikotakin guys. Iya. Sekarang jadi ada dua nih TT600. Kebetulan kita juga lagi mau bahas nih Mang Esa sama teman-teman gitu kan. Nah, ini juga sekalian kita unboxing ya. Oke, Oke, boleh. Mang Esa. Kita lihat ya apa aja yang ada di dalam sini. Nah, kalau pas kalian buka, Gua rekam dulu ya. oh iya, Oke, boleh, kamera boleh. Oke guys, sambil kita menunggu Mang Esa ambil handphone, katanya mau direkam biar nggak lupa mungkin ya setting-settingannya. Nah, pas kalian buka itu pertama, kalian itu bakalan dapet case-nya ya. Nah, di dalam case-nya ini pasti ada flash, kemudian ada, biasa kita bilang ini kaki bebek ya, karena bentuknya mungkin kayak kaki bebek atau holder untuk penyimpanan si flash biar bisa didiemin kayak gini nih guys. Kayak gitu. Kemudian biasanya ada buku-bukunya di dalam, oh di luar ya. Nah, ini dia nih buku manual yang jarang banget kalian pengen baca ya. Sumpah. Pengennya langsung pakai, apalagi di sini kan pakai bahasa Inggris gitu ya. Kalian juga nggak mungkin gitu ya, beberapa orang nggak begitu paham, terus ya udahlah lihat tutorial di YouTube aja. Di sini tempatnya guys. Oke, buku manual, kemudian ada apa nih, garansi kan? Kayaknya garansi itu Mang Yud. Iya benar, garansi servis. Oke, dah itu aja sih. Isinya silika gel dan QC pas gitu. Kalau ini sudah diuji kelayakan. Oke, Mang Esa. Nah, sekarang, oh ya, kita buka dulu kuncinya Mang Esa. Oke guys, nah sekarang kita langsung ke tombol-tombol, fungsi dari tombol-tombol yang ada di sini ya. Nah, pertama kalian mungkin bingung ya, ini ada tulisan. Oke Mang Esa, sudah direkam Mang Esa? Oke, sudah. Nah, ini nih kalian mungkin bingung ya, ada tombol di sini, ada mode, zoom, MF, terus kemudian di bawahnya ada tanda-tanda kayak gini nih, tanda petir, FN, ada H yang ada petirnya, terus ini GR, CH. Oke, terus di sini juga ada yang buletan, terus set. Ini on off ya, kalian udah pasti ngerti kalau ke atas on. Terus ini apa nih yang tombol merah ini? Nah, itu bakalan kita bahas. Oke guys, sekarang yang pertama kita nyalakan dulu flashnya. Nah, ketika dinyalakan, posisinya pasti normal kayak gini ya. Karena ini adalah tampilan awal gitu. Nah, sekarang kalau misalkan tampilan kayak gini, kita atau misalkan kalian bisa langsung, atau mengesan nih, bisa langsung masukin ke kamera, ke hotsunya kamera gitu. Ini secara otomatis dia bakalan terkonek. Soalnya kan ada pin di sini nih. Oke. Nah, pin di sini tuh udah masuk ke dalam kamera dan bisa setting-setting gitu, bisa langsung connect gitu secara otomatis dengan si tombol ini. Kalau misalkan kalian yang universal ya, yang ininya nggak bakalan ada, jadi cuma ada tombol di tengah ini doang. Karena semua kamera, jenis kamera itu ada pin ininya gitu. Nah, kalau yang ini khusus untuk Sony, Nikon beda lagi, nggak kayak gini. Canon juga beda lagi gitu. Nah, si ini emang
khusus untuk kamera tertentu pasti ada tambahan pin seperti ini. Karena ini untuk memaksimalkan fungsi-fungsi yang ada di TT600 ini, kayak gitu guys. Oke, kalau ini untuk normal. Nah kalau kayak gini ya, di sini ada tulisan M, itu artinya manual. Jadi kalian bisa mengatur si powernya secara manual. Tinggal diputar aja yang ada di sini. Kalau oke tinggal klik set. Kalau untuk ngetes, ini nih yang tombol merah ini buat ngetes ya. Nah kayak gitu. Jadi ngetes powernya juga bisa. Kalau misalkan kalian powernya 1/1 yang paling gede, dia bakalan kenceng banget. Kalau yang 1/128 otomatis tipis. Nah kayak gitu guys, nyaris nggak kerasa ya. Nah ini untuk fungsi yang ini ya. Kemudian ini zoom. Nah kalau zoom ini kayak yang waktu itu sempat gua bahas juga, ada di video, mungkin kalian bisa lihat di bawah ya, beberapa video yang udah pernah kita buat. Nah si zoom ini adalah menentukan jarak si cahayanya. Itu Mang Esa ya. Nah, misalkan Mang Esa nih pengen motret grup gitu ya, banyakan gitu kan, lebar tuh ke samping. Nah cahayanya pakai yang 20 mili aja biar ngelebar gitu. Nah kalau misalkan pengen motret yang jauh ya, objeknya di sana gitu, tapi pengen si cahayanya nyampe ke sana gitu. Nah Mang Esa juga bisa ngatur si zoomnya ini ke yang angka paling gede. Di sini kebetulan paling gedenya tuh 200 Mang Esa. 200. Jadi jarak sekitar 200 meter mungkin ya. Oh itu bisa kena tuh, tapi kayaknya nggak sampai 200 meter juga sih. Jadi yang jauh lah ya kayak gitu. Nah tapi bisa disesuaikan. Jadi kalian juga bisa lihat di sini ya, ketika si ininya diganti-ganti. Nah kelihatan nggak ya tuh si kacanya, dia akan ngejauh dan mendekat. Kayak gitu guys. Oke, ini untuk tampilan awal nih. Nah sekarang bakalan kita bahas adalah tombol-tombol yang ada di sini fungsinya apa aja nih. Oke, kita mulai dari yang mode. Nah mode ini jadi dia bisa dua mode. Nah ini mode multi dan manual gitu, atau multi dan master. Nah kalau misalnya kalian klik multi, nah ini tuh bakalan muncul ada tambahan di sini ya. Nah yang 5 yang sebelah kiri ini tuh jumlah jepretan dari si flashnya. Nah kalau yang 5 sebelah kanan, 5HZ ini adalah kecepatannya gitu. Jadi misalkan ini 5 per detik gitu, 5 jepretan per detik gitu. Jadi yang ini misalkan nih kalian pengen 10 ini ya, kecepatannya 10 per detik ya. Nah terus ininya jepretannya 5 aja. Nah bakalan kayak gini hasilnya. Nah jadi misalkan kalian pengen si kecepatan ininya ya, si kecepatan ininya tuh 1/1 gitu ya. Nah ininya 5, otomatis bakalan per detik hitungannya kayak gini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah jadi 1/1 gitu ya. Nah kayak gitu. Kalau misalkan kalian naikin lagi nih, misalkan 5 per 1 gitu ya, nih 5 per detik. Nah di 1 detiknya itu ada 5 jepretan. Nah kalau misalkan pengen nih 10, kita coba naikin jadi 10 ya, 10 jepretan gitu ya. Nah 10 jepretan, misalkan ininya 5 per 1. Nah hasilnya kayak gini. Nah tapi ini ada batas maksimalnya nggak? Ada. Jadi maksimal si kecepatannya ini tuh sebenarnya gede ya, dia bisa sampai berapa ya, 199 per detik gitu. Itu super cepet banget, tapi agak ngeri juga guys, takut rusak guys. Iya, betul. Jangan dipaksakan. Ini punya saya baru ini. Bahaya. Cuman yang ini jarang banget. Nah kalau misalkan kalian pengen tahu ini fungsinya buat apa sih, nanti deh kita buat tutorialnya ya. Terpisah gitu untuk menggunakan si multi ini. Itu Mang Esa ya. Jadi multi ini paling bakalan jarang atau malahan nggak usah dipakai deh kalau misalkan kalian untuk motor-motor yang biasa ya. Nah terus kemudian ini fitur dari sini kan bisa HSS ya. Nanti bakal kita bahas juga HSS-nya. Tapi sebelum itu, ini kenapa ada tombol petir di bawah sini? Nah tombol petir ini adalah kalau misalkan kita tekan beberapa detik, nah dia bakalan muncul tanda sinyal. Nah ini kalau misalkan kalian mau pakai trigger guys. Nah jadi kalian langsung pilih ke kanan. Nah ini ada mode master ya, dan ada mode slave gitu. Kalau di master si flash ini bakalan jadi trigger gitu, men-trigger untuk flash yang lain.
Nah, bagusnya TT600 itu seperti itu guys, salah satu fiturnya. Nah, tapi kalau misalkan kalian masuk ke mode slap, nah mode slap itu menggunakan trigger tersendiri. Nah, triggernya ada ya, nanti gue tunjukin triggernya. Nah, kalau untuk mode slap ini nih, dia ada master, ada slap. Oke. Nah, kemudian oke deh, kita coba yang slap aja dulu ya. Kalau mode slap ya, otomatis bakalan muncul channel dan grup di atas ini, dan yang lampu ini pasti nyala, kedip-kedip. Gitu. Nah, kalau misalkan modenya ininya ke master, nah dia nggak akan berkedip karena nggak slap gitu. Tapi tetap dia grup ada, channel ada ya. Kayak gitu. Coba kita tekan lagi, kita ke mode slap. Jadi kalau kalian pakai trigger, Mang Esa pakai trigger nih, nah itu bisa langsung ke sini. Jadi ditekan dulu, pilih yang S, nah kemudian channelnya samain sama trigger gitu. Oke, kalau kita ambil triggernya dulu ya. Nah, ini dia triggernya. Sip, oke. Coba kita nyalain ya Mang Esa ya. Boleh. Oh ini udah nyala nih. Oh biar baterainya itu. Nah, kayak gini nih. Jadi kita sesuaikan ya. Kelihatan nggak Mang Esa di situ? Aman. Nah, jadi si ini kan ada ya channel 7 nih. Iya. Nah, ini juga kebetulan udah sama nih channelnya channel 7. Gitu. Jadi dia bakalan langsung terkoneksi Mang Esa. Gitu. Tapi jangan lupa si mode ininya harus yang S ya. Biar terkoneksi. Nah, jadi kalau misalnya kita setting yang A, ini kan kebetulan A nih grupnya nih. Nah, kita atur-atur dia bakalan ngikut Mang Esa tuh. Oke. Dia bakalan ngikut. Jadi ini misalkan tempel di kamera ya. Nah, ini jauh gitu. Ya, biar kita nggak ribet ya. Nggak ribet bolak-balik ke flashnya buat setting-setting kayak gitu. Ini kita coba nih. Ini ke manual atau master. Dia nggak akan bisa, biarpun channelnya sama tuh. Dia nggak akan ikut bertambah karena bukan mode slap. Oh iya. Jadi kalau misalnya kalian bingung, kenapa ini nggak connect padahal udah ditekan, kalian bisa cek ininya. Kayak gitu. Kita balik lagi ke mode S. Nah, kita cobain. Dia langsung terkoneksi. Mantap. Oke, kemudian yang kedua adalah mode zoom. Mode zoom ini ya tadi udah dijelasin sih, tinggal diklik doang untuk ngezoom. Nah, yang di bawahnya ini ada mode FN. Nah, mode FN ini kita bahas nanti aja belakangan karena ini cukup kompleks Mang Esa. Oke, sip. Langsung ke mode MF ya. Ini buat apa sih Mang Yud MF sama gambar petir MF ini? Fungsinya buat nyalain ini lampu di sini guys. Nah, kayak gitu. Tuh ya. Merah kelihatan. Nah, itu fungsinya biasanya buat memfokuskan misalkan di kondisi gelap kayak gitu guys. Jadi ini bisa nyala kayak gitu. Nah, untuk yang ininya, untuk yang mode petir ini, nah tadi ada muncul di sini ya. Kalau ditekan dia bakal muncul huruf H dan ada petirnya juga. Ini fungsinya untuk HSS. Jadi kalau misalkan Mang Esa memotret dengan kecepatan sampai 1/4000, 1/8000 gitu, ininya harus diaktifin gitu. Dan ini harus menggunakan trigger guys. Jadi nggak bisa kalau misalkan langsung di kamera, karena kameranya tuh ada yang support ada yang enggak ya untuk HSS gitu. Makanya kalau untuk mengoptimalkan HSS ini yang harus menggunakan trigger dari Godok, bisa X2T, bisa X1T, bisa X Pro gitu ya. Untuk si triggernya juga yang harus support HSS. Jadi nanti bisa ada settingannya di sini. Nanti gue bakalan bahas lebih jelas lagi mungkin kalau untuk ininya ya Mang Esa, untuk fungsional si HSS ini. Tapi nanti Mang Esa kalau mau pakai HSS-nya harus ada trigger Mang Esa. Kayak gitu. Kemudian ini untuk yang GR sama CH. GR itu udah jelas ya. Kalau kita klik sekali aja, nah dia grupnya bakal berubah. Nah, jadi grupnya bisa berubah-berubah ya. Nah, misalkan mau disesuaikan dengan trigger. Nah, grupnya A, misalkan pengen yang A, berarti grupnya A. Coba kita coba ya. Nah, A gitu kan otomatis si trigger ini dia bakalan kalau kita klik A. Nah, klik A yang ini ya, ada muncul A Mang Esa. Nah, ini tuh ini A. Nah, dia bakalan terkoneksi kayak yang tadi kita coba. Gitu. Oh, sorry, ini modenya harus S dulu. Nah, jangan sampai lupa juga nih guys. Nah, dan kalau udah S dia bakalan terkoneksi. Nah, kayak gitu guys ya. Kalau untuk si grup ini dan channelnya juga sama. Kalau kita tekan agak lama, kita bakalan ngerubah channelnya. Nah, si channel ini juga bisa disesuaikan dengan trigger Mang Esa. Triggernya channel berapa, grup berapa, nah itu disinkronkan. Kalau misalkan ada beberapa flash, nah grupnya ini ada A,
Misalkan ini A ya, nah yang ini B gitu kan. Jadi nanti Mang Esa cuma bisa ngatur 2 flash ini dari satu trigger ini. Jadi klik A untuk ngatur yang A, klik B untuk ngatur yang B. Kayak gitu. Mau kita coba ya sebentar ya? Boleh. Coba deh biar nggak bingung gitu. Nah, misalkan gini, kita taruh dulu di kaki bebek biar enak ya Mang Esa. Boleh. Kelihatan nggak Mang Esa? Kelihatan aman. Nah ini juga kita nyalain ya. Boleh. Nah, yang ini kita tekan, set, modenya kita ganti ke yang S, klik. Nah ini grup A ya, ini A. Nah ini kita ganti yang B, kita klik aja, set. Nah udah ganti ke B, klik set. Oke. Ini yang B ya, yang kanan, ingat-ingat. Yang kiri ini yang A. Channelnya kita samain 7 ya, jangan sampai beda. Channelnya sama channel 7. Oke, nah sini kita nyalakan kembali. Nah ini channelnya juga sama, udah sama channel 7. Ini grup A, ini grup B. Nah kita klik yang A. Nah ini kita klik yang A, nah kita atur. Nah dia bakalan ikut ya, ikut berubah yang A. Nah misalkan ini 128 deh. Ini yang 164, coba ya. Ini 164, ini 32, sepertiga 2. Oke, kita klik dulu set. Kemudian yang B nih, set. Otomatis yang B yang ini dong. Nah, coba kita atur yang B. Yang B juga langsung Mang Esa. Gitu. Misalkan yang B pengen 1/4 deh. Nah, yang B 1/4, klik set. Nah, kita nyalain, kita tes yang ini pijitnya. Nah, kayak gitu ya guys. Jadi dia udah menyala, udah bisa ya guys ya. Kayak gitu fungsinya untuk yang si grup dan channel ini. Kayak gitu Mang Esa. Mantap. Gimana, ada yang mau ditanyakan Mang Esa? Cuman ini gua tuh beli T600 tuh keperluannya buat belajar strobis Mang Yud. Kira-kira settingan yang bagus itu kayak gimana sih yang menurut Mang Yuda gitu? Nah, Mang Esa berarti harus lihat video saya sebelumnya Mang Esa. Ya kan itu bareng gua. Sebenarnya sih agak susah sih kalau di teoriin kayak gini, harus langsung praktek sih. Betul. Jadi pada intinya kalau misalnya untuk strobis di luar, kita sesuaikan aja. Kita pengen cahaya yang kayak gimana. Nah, kita atur-atur. Misalkan pengen powernya digedein supaya si lingkungannya dia terlihat gelap gitu ya. Nah, jadi powernya ditinggiin, misalkan 1/16. Nah, terus kemudian si ISO-nya dan F-nya itu menyesuaikan. Pengen bokeh berarti F-nya pakai F yang angka paling kecil. Itu artinya F bukaannya besar, kayak gitu. Dan itu biasanya pas praktek sih Mang Esa kalau strobis gitu. Harus di lokasi karena kita kan nggak tahu juga medannya kayak gimana. Betul. Kayak gitu Mang Esa. Dan biasanya sih untuk posisinya kayak yang video waktu itu ya. Jadi ada backlight-nya gitu biar berdimensi. Kemudian ada main light-nya yang untuk cahaya utamanya, mataharinya kayak gitu Mang Esa. Untuk strobis kayak gitu. Oh ya, satu lagi yang ini ya. Ini tuh fungsinya untuk nge-reload. Jadi ini bukan cuma sekedar buat ngetes. Tapi ini juga buat nge-reload. Jadi misalkan gini. Kita ambil contohnya, coba matiin dulu ya. Kita ambil contoh 1/1 nih. 1/1 itu kan dia butuh power yang gede. Nah, tuh mati kan? Nah, dia ini lagi ngisi nih. Nah, dia nyala lagi. Kalau udah nyala lagi baru bisa. Tapi kalau pas mati kita giniin, nggak akan nyala. Kayak gitu Mang Esa. Misal Mang Esa kaget tuh, kenapa nih ada yang satu dapat gitu cahayanya nyala, tapi pas yang kedua nggak nyala. Mungkin dia masih nge-reload. Kayak gitu Mang Esa. So mungkin segitu aja ya Mang Esa. Siap Bang. Nah, kita matikan. Jadi kalau misalkan Mang Esa nih mau motret sekarang udah main paham ya. Lumayan agak ada pencerahan lah dikit-dikit. Ya mudah-mudahan teman-teman juga bisa ikut mempelajari gitu ya untuk dial-dial fungsi yang ada di sini. Semoga ini bermanfaat juga buat Mang Esa, buat teman-teman juga, dan biar bisa memaksimalkan fungsi TT600 atau flash kalian itu lebih baik kalau kalian tambah dengan triggernya guys. Rekomendasi pakai trigger Bang. Betul, pakai aja triggernya ya. Tapi kalau nggak pakai ini juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, bisa langsung nengcelok ke kamera. Nah kalau misalkan cara menggunakan flash langsung di kamera, ada juga Mang Esa ya tutorial videonya kita udah buatin, kalian bisa lihat di berandanya channel Area Studio. Di situ ada yang menentukan arah flash bagusnya ke arah mana dan hasilnya kayak gimana, itu ada. Kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja dulu ya Mang Esa untuk Terima kasih tutorialnya. banyak ilmunya, luar biasa.
Saya tidak terlalu ngeblank lah. Jadi udah ada gambaran ya. Ada fungsi-fungsi gambaran di sini ini. buat apa kayak gitu. Iya. Nah, oke Mang Esa, ini flashnya saya serahkan lagi ke Mang Esa. Selamat Siap. memotret. Oke, Mang Yud. Oke guys, thank for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.